warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabbil faizin min sahbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang insyaallah dalam beberapa pekan mengenai sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya itu tentang nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tanda resmi beliau sebagai utusan Allah, maka ada hal yang itu merupakan hikmah Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah ini seorang yang ummi. Nah, ummi di sini artinya adalah la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Ini dikeluarkan pendapatnya itu Nabi Muhammad ini memang ummi. Jumhur ulama mengatakan seperti itu dengan kata-kata Rasulullah ketika disuruh malaikat Jibril iqra. Nah, jawaban Nabi apa? Ma'ana biqari. Ma'ana biqari ini maksudnya adalah beliau ummi. In ummi falaqra'ul kutub, tidak membaca. Kenapa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau walaupun Nabi dan Rasul tapi dalam keadaan ummi? Nah, yang perlu dipahami adalah bisa membaca dan menulis di masa itu bukan sesuatu yang harus bisa seberataan gitu. Atau kalau dibalik, tidak bisa membaca dan tidak menulis itu bukan dikatakan ketinggalan zaman atau gagap, bukan seperti itu. Di masa itu memang kalau kita baca ukuran hari ini tidak bisa menulis itu, ya buta huruf ini luar biasa. Itu berarti ada sekolah, ada bisa HP, nulis WA kayak apa juga ada mungkin. Nah, ini dengan kondisi yang berbeda di zaman Rasulullah SAW. Di masa itu yang jadi andalan dalam menjaga tradisi keilmuan itu dengan hafalan, al-hifzu, hafalan. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan hafalan-hafalan mereka yang kuat dari Rasulullah SAW. Saat Nabi hidup itu yang ditulis oleh para sahabat hanya boleh Al-Quran. Kalau kita kan hari ini anak menulis apa aja, ilmu apa aja ditulis terserah ya, ada apa-apa kan. Misalnya sebelum dunia digital nih, internet ini ramai, anggap tahun 90-an. Kita ingin menulis pembahasan apapun ya terserah. Makanya ada yang memplesetkan CBSA itu kan salah satu. Kan sekarang Merdeka, sebelumnya kurikulum K13. Nah, dulu itu CBSA itu catat buku sampai habis, ada istilahnya seperti itu. Maksudnya mencatat aja. Di masa kita ini terserah mau mencatat apapun, tidak ada masalah. Nah, tetapi di masa Rasulullah SAW masih hidup, itu yang boleh dicatat yang berhubungan dengan agama hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Itu saja yang boleh dicatat. Dan ditambah lagi, media untuk menulis ini sangat terbatas. Makanya Al-Quran itu ditulis di tulang, pelepah kurma, di batu, mungkin di dinding. Itu jadi sangat terbatas. Nah, andalannya apa? Andalannya adalah hafalan.
Lalu bagaimana mengetahui hukum-hukum yang Nabi sampaikan? Maksudnya kan ada Al-Quran, Nabi menjelaskan. Nah itu melalui hafalan. Jadi ketika misalnya Rasulullah melakukan sesuatu, ada sahabat yang bersama Nabi melihat, nah itu tidak dicatat, tapi diceritakan, dijelaskan, disampaikan kepada yang lain. Belum ada pencatatan. Makanya hadis ini agak belakangan baru dicatat waktu masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu memerintah tahun 99 sampai 101. Itu hanya ditulis hadis nih. Bapak dulu sahabat tuh kayak apa yang didengar, apa yang dilihat itu aja. Jadi tidak menutup kemungkinan satu sahabat mengetahui penjelasannya dari Nabi, sedangkan sahabat lain tidak mengetahui, padahal sama-sama sahabat. Kenapa? Karena durasi hidup mereka bersama Rasulullah atau kebersamaan mereka bersama Rasulullah itu berbeda. Lalu yang kedua juga bisa jadi sahabat A dengan sahabat B ini tidak bertemu. Maksudnya bertemu itu tidak ada berbincang-bincang, bertukar informasi mengenai hadis dari Rasulullah SAW. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa sahabat yang kada tahu kan. Nah, itulah maksudnya Nabi yang ummi. Lalu bagaimana Al-Quran ini ditulis? Jadi ketika Nabi dapat wahyu, langsung Nabi bacakan. Para sekretaris Nabi inilah yang mencatat Al-Quran. Bagaimana Nabi mencek? Nabi suruh membaca. Nabi dapat wahyu, Nabi bacakan, sahabat yang jadi sekretaris itu menulis. Misalnya sekretaris Nabi itu ada Zaid bin Sabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada lagi yang lain. Tulis, selesai ditulis, ujar Nabi baca untuk pengecekan, dibaca, oh ya benar. Nah itu. Nah kenapa jadi Nabi ini harus ummi? Salah satu hikmahnya adalah supaya tidak ada tuduhan dari para pembesar Quraisy, kafir Quraisy, bahwasanya Nabi Muhammad inilah yang sebenarnya menuliskan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad bisa menulis, jadi dianggap mungkin Nabi Muhammad ini sebenarnya menulis Al-Quran karena dia kan bisa menulis, bisa membaca. Nah, dengan Nabi Muhammad ini kondisi ummi, itu membuktikan Nabi tidak ada andil sama sekali mengenai Al-Quran, Al-Quranul Karim. Nah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ini ada salah satu cerita dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir ini termasuk sigharus sahabah. Maksudnya ketika Nabi sampai ke Madinah, beliau masih kecil, masih anak-anak lah, mungkin kayak kelas 5, kelas 6, masih anak-anak. Perang Badar tidak ikut karena umurnya belum sampai. Perang Badar tidak ikut, perang Uhud tidak ikut karena umurnya belum sampai juga. Jabir bin Abdullah. Nah, Abasidin sahabatnya, sahabat. Makanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya sahabat. Bilanya radhiyallahu anhu itu berarti sidinnya yang masuk Islam. Nah, Abah ada. Nah, kalau Jabir ini dua-duanya jadi sahabat Nabi, masuk Islam jadi sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah ini orang Ansor dan beliau adalah salah satu sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Jadi di masa Khulafaur Rasyidin, mungkin pada masa Sayyidina Utsman, para sahabat ini ketika menaklukkan suatu tempat, sahabatnya berdiam di situ. Jadi sahabat hamburan. Nah, makanya misalnya di suatu tempat, anggap di Madinah, hadis itu terkenal, di Syam bisa kada terkenal hadisnya. Kenapa? Karena sahabat itu ketika pindah dari kota Madinah, asalnya terkumpul. Zaman Sayyidina Umar, sahabat Nabi itu masih terkumpul lagi di kota Madinah. Nah, imbahnya tuh tahamburan kemana-mana. Itu tahamburan itu sepaket. Sidinnya pindah, ilmu yang Sidin miliki dari Rasulullah, Sidin bawa juga. Nah, itulah karena mempengaruhi ke ulama-ulama yang sesudahnya. Ulama-ulama di Madinah itu tekstual benar, karena mulai sahabat Nabi kayak itu sudah. Karena ulama-ulama yang di Kufah atau Baghdad tipenya lain pulang, karena sahabat nang kesana itu lain orangnya, tipenya belainan, dan itu karena menurunkan ke
ulama-ulama berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di Mekah lain lagi. Di Mekah ini kan Abdullah bin Abbas, murid Sidin atau bin Abi Rabah. Ke bawahnya ya ada Imam Syafi'i. Nah, itulah yang bisa mulai berbeda karena pindah macam-macam. Nah, kalau untuk di kota Madinah paling terakhir meninggal sahabat Jabir bin Abdullah tahun 74. Kalau yang sahabat yang sama sekali terakhir meninggal itu sekitar tahun 93 atau 94 lah Hijriah. Itu yang terakhir sahabat meninggal. Nah, Sidin berkisah wahwa yuhaditsu an fataratul wahyi. Jadi Nabi itu pernah terputus wahyu. Jadi datang wahyu itu terputus, malaikat Jibril kada tetamu lagi. Ini riwayatnya lah. Bainama ana amshi sami'tu sautan minas sama'i, saat aku berjalan, ini ujar Nabi, sami'tu sautan minas sama', aku mendengar suara dari langit. Kita bisa membayangkanlah Nabi Muhammad ini waktu awal jadi Nabi dan Rasul hanya diangkat mendengar suara dari langit. Kita kira-kira mendengar suara dari langit anak bukah kayak apa lah? Suara dari langit, wahai namanya. Farafa'tu basari, lalu Nabi melihat ke langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bihara jalisun ala kursiyyin baina samai wal ardi fara'ibtu minhu faraja'tu. Jadi ujar Nabi, waktu Sidin berjalan mendengar suara di langit. Ini kalau kita hayal mendengar suara di langit, lalu Nabi bertungak, bahasa Indonesia mendongakkan kepala. Ternyata di langit ini sudah ada malaikat yang duduk, ya malaikat Jibril duduk di atas kursinya di antara langit dan bumi, terabang, mengiau. Ini Nabi Muhammad ini manusia juga, manusia normal kayak kita. Jelas Sidin tautan ada duduk di atas. Kayak kita juga bulik sekalinya di pohon tuh pina assalamualaikum, jelas katanya lah assalamualaikum, dilihati kan di orangnya, dihati bujur-bujur dasar pohonnya assalamualaikum ya bujur-bujur, kada salah dengar tuh kita nyata ya buka. Nah, Nabi Muhammad tautan lalu buka dan pulang ke rumah. Lalu setelah pulang ke rumah itu Nabi berkata kepada Siti Khadijah, zammiluni selimutilah aku. Karena ini kan peristiwa yang luar biasa. Setelah itu turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang berselimut, qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu ini dibesarkan, maksudnya takbir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, warrujza fahjur. Nah, ini ceritanya. Dan kata salah satu sejarawan, ibtada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanzil fi syahri Ramadan. Jadi Al-Qur'an itu pertama kali turun pada bulan Ramadan. Itulah kenapa jadi kita nuzulul Al-Qur'an pada bulan Ramadan, karena memang Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Ini ada di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bilanya kita melihat film-film superhero tuh biasanya bilanya hanyar dapat kekuatan tuh pasti kayak bingung, kayak takutan. Gambaran sederhananya kayak itu. Waktu Nabi pertama mendapatkan wahyu, ada perasaan bingung, ketakutan ketika bertemu malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini bukan manusia, itu satu. Lalu prosesnya ini memang bukan proses yang terjadi kepada manusia biasa. Apalagi yang tadi yang baru diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah tadi, Nabi melihat malaikat duduk di kursi di antara langit dan bumi, mengiau. Ini peristiwa yang luar biasa. Nah, lalu ya terjadi tadi fatratul wahyi, ada jeda wahyu itu turun. Jadi kada langsung turun kada, tapi setelah baru pas awal-awal itu ada terjeda. Nah, walamma fataral wahyu hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam hazinan syadidan.
Jadi saat masa-masa jeda wahyu tadi, Rasulullah pun sedih. Kenapa ini tidak ada datang lagi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Bahkan beliau selalu melihat ke langit. Maksudnya bukan melihat ke langit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini berkali-kali itu kayak menunggu datangnya wahyu. Bahkan ini fakullama aufa ala dzarwati jabalin likayyal yulqi nafsahu minhu tabdalahu Jibril. Jadi pada suatu ketika Nabi ini naik ke atas gunung kayak apa ya, seakan-akan ingin menjatuhkan diri dari atas gunung, saking kayak bimbang bingung, rasa menunggu itu datangnya wahyu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqan." Wahai Muhammad, kamu adalah utusan Allah yang sebenarnya. Fayaskunu lidzalik ya'shuhu wa taqiru nafsu. Setelah mendengar itu Rasulullah pun merasa tenang. Nah, salah satu riwayat ini menyebutkan wa kanat muddatu fatratil wahyi salasu sinin. Masa jeda wahyu itu adalah sekitar 3 tahun. Ini salah satu pendapat menyebutkan. Nah, dan apa namanya nih? Dan surah yang pertama setelah fatrul wahyu itu adalah surah Ad-Duha. Ini salah satu pendapat. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dengan Rasulullah mendapatkan wahyu, maka beliau dapat tugas untuk menyampaikan wahyu yang beliau terima. Maka ada beberapa orang yang pertama kali menerima ajakan Rasulullah SAW. Laki-laki yang sebaya dengan beliau, seumuran dengan beliau, itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Ini memang teman dekat Rasulullah dari sebelum beliau menjadi Rasul, adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu yang orang dewasa laki-laki. Nah, kalaunya anak-anak itu adalah Sayyidina Ali. Kalaunya perempuan Khadijah. Kalaunya yang kalangan budak yang dimerdekakan, nah itu mawali ngarannya. Mawali bentuknya mawali. Budak yang dimerdekakan, nah itu istilahnya mawali, itu Zaid bin Harisah. Atau yang kemarin kita bahas anak angkat Rasulullah SAW. Lalu kalau dari budak itu adalah Bilal bin Rabah. Nah, berarti di rumah Nabi itu berislaman seberataan. Istri Nabi Siti Khadijah, mantan budak lah, Zaid bin Harisah. Lalu sepupu Nabi Ali bin Abi Thalib. Ali ini memang diasuh Nabi. Karena paman Nabi Abu Thalib ini termasuk ekonominya menengah ke bawah. Nah, maka Nabi pun membantu paman beliau, yaitu menggaduhakan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu di rumah Nabi. Waktu Nabi ini dapat wahyu, Sayyidina Ali ini beizin lawan Abasidin Abu Thalib, urun masuk Islam bahaylah. Ayuha jarabanya terserai kamja. Nah, lalu masuk Islamnya di rumah. Jadi di rumah Nabi seberatan be Islam. Anak Sidin iya juga. Dan Sayyidina Ali itu waktu masuk Islam umur Sidin 10 tahun. Wa kana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali ini hidup bersama Nabi qabla yuha ilaihi, sebelum Nabi dapat wahyu. Jadi sebelum Nabi diangkat, sebelum Nabi dapat wahyu, Sayyidina Ali itu sudah diam di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang lakukan Sayyidina Ali atau apa yang lakukan Nabi kepada Sayyidina Ali? Yut'imuhu, memberi makan, wa yaqumu bi amrih wa huwa asghar ikhwatihi. Nah, dan Sayyidina Ali ini ya dilayani oleh Nabi Muhammad karena memang diasuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan Bang yang masuk Islam selain Siti Khadijah ada ngarannya Ummu Aiman. Tuh, ini budak. Lalu ada Ummul Fadl. Ummul Fadl ini acil Nabi atau istrinya Abbas bin Abdul Muthalib.
Lalu ada Asma binti Abu Bakar. Asma ini anak Sayyidina Abu Bakar, dan Asma ini dingsanak Aisyah, dan Asma ini juga adalah istri Zubair bin Awam. Lalu ada Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil ini siapa? Fatimah binti Khattab. Fatimah ini dingsanak Umar, terdahulu masuk Islam. Ukhtu Umar bin Khattab. Terdahulu Ummu Jamil ngaran sini. Ini bebinian yang masuk Islam sedikit ya. Nah, cuma di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam itu adalah Sayyidina Abu Bakar, dan beliau ini gencar untuk mengajak orang-orang yang lain. Oleh karena itulah posisi Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa tidak tergantikan, karena beliau ini mengislamkan beberapa orang yang di masa depannya itu jadi tokoh-tokoh para sahabat, tokoh-tokoh sahabat. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini ngaran Sayyidin dahulu Abdul Ka'bah. Ngaran Sayyidin itu dahulu Abdul Ka'bah. Lalu diganti Nabi jadi Abdullah. Bisa ada tahu dari kita. Siapa ngaran Sayyidina Abu Bakar? Ngaran Sayyidin sebujurnya Abdullah. Abu Bakar itu kunyah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ngarannya isim. Ada ngarannya kunyah, ada ngarannya laqab. Nah, ini penting dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia ada pemiripannya. Isim itu nama. Ya, kayak ngaran kita biasa di akta kelahiran, kartu keluarga, KTP. Nah, itu nama. Kunyah, Bang. Nah, kunyah ini yang biasa pakai abu atau ummu. Tadi Ummu Jamil, nah itu kunyah. Amun bahasa kita mamanya si Ano, Abu siapa misalnya Abu Bakar, nah itu kunyah. Cuma Abu ini kan mesti abahnya si Ano ada. Bisa jadi memang Abu kayak Abu Hurairah, kadangnya abahnya kucing Bang ada. Cuma itu istilah saja, istilah. Jadi kalau diawali Abu atau Ummu itu namanya kunyah. Sayyidina Abu Bakar tidak dipanggil atau tidak dikenal dengan nama beliau, tetapi dikenal dengan kunyah beliau. Ngaran Sayyidin sebujurnya Abdullah. Soalnya kada tahu lah karena Abu Bakar Abdullah. Nah, nggih. Tadi kan yang pewayuan tadi kan oleh Nabi kan secara dihafal oleh sahabatnya. Ya. Itu yang menyusun Al-Quran sampai dari awal sampai akhir itu siapa yang menyusun? Terus apakah waktu Nabi wafat itu Al-Quran itu sudah selesai gitu lah, sudah jadi semaan, sudah semaan belum gitu lah. Waktu Nabi wafat umur 63 tahun jadi Al-Quran itu sudah berbentuk buku atau belum? Oh ya, waktu Nabi meninggal Al-Quran itu belum jadi buku. Belum. Tapi kan wahyunya sudah. Kan jadi waktu Nabi hidup Al-Quran itu sudah dicek. Susunannya itu sudah ada. Tapi ada tapinya, belum dulu lah jadi sebuting buku. Nah, yang pasti itu susunan ayat itu pasti, maksudnya itu dari wahyu udah. Kayak misalnya lah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, itu khilaf Bang lah. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Lalu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, susunan ayatnya itu sudah klop, sudah dari wahyu sudah. Nah, adapun susunan surah, penamaan surah, nah itu macam-macam riwayatnya. Cuma yang jelas waktu Nabi meninggal sebenarnya sudah lengkap. Nah, tapi belum jadi satu. Ya ibarat orang yang kada hafal, kada tahu sama sekali Al-Quran. Misalnya kayak ini, nah kita ini bisa bahasa Arab, lalu soalnya tak zaman Nabi ada lorong waktu membaca Al-Quran tuh, ini sambungannya kemana yuk? Cari pulang. Nah itu kada sebuting buku. Nah zaman Sayyidina Abu Bakar barulah dibikin sebuting buku terkumpul. Zaman Sayyidina Abu Bakar hidup dikumpulkan terkumpulan. Zaman Nabi itu sudah lengkap, tapi belum dikumpulkan. Ibarat memprint tuh masih hambur-hambur lagi, ada halamannya di mana dan akan sini, belum jadi satu. Cuma sahabat tuh seberatan tahu, ini urutannya di sini pulang, ini di sini pulang, tahu seberatan. Jadi siapa juga hafal deh, mulai wahyu pertama itu hafal. Sayyidina Abu Bakar,
banyak penghafal Al-Quran nih. Nah, waktu perang Yamamah, jadi zaman Sayyidina Abu Bakar itu gerakan beliau itu atau kebijakan politik paling penting zaman Sayyidina Abu Bakar ini adalah memerangi para pemberontak yang macam-macam penyebabnya. Ada yang murtad, ada yang kada hakun bayar zakat, ada yang mengaku jadi nabi palsu. Nah, di antara pasukan perang itu banyak para penghafal Al-Quran. Waktu di perang Yamamah tuh ini kota Riyadh itu markas Al-Nasr, markas klub Al-Nasr, klub Cristiano Ronaldo ini. Dulu ngarannya Yamamah. Nah, di Yamamah itu perang melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Banyak tuh meninggalan buhan hafal Al-Quran. Jar Sayyidina Umar memandi Sayyidina Abu Bakar, ini amun kada apa-apa kita habisan yang hafal Al-Quran. Ngalih kena Al-Qurannya kayak apa? Kita ulah jadi satu buting buku haja kumpulakan. Jadi jar Sayyidina Abu Bakar pada awalnya, kenapa jar kita menggawi itu? Nabi bahari kada suah. Setelah beberapa waktu lalu Sayyidina Abu Bakar terbuka hati lalu dikumpulkan. Pengecekannya tuh ketat juga. Misalnya lah hari ini jadi misalnya giliran kita menulis surah Al-Kahfi. Nah, siapa yang ada menulis surah Al-Kahfi? Sekretaris Nabi Kiau. Tak ada tulisannya, dicek hafalan ayat 1 sampai 5 hafalan ikam kayak apa? Hafalan ikam ini sambil dibawa buktinya. Ini yang menulis tuh ada seikong, ada beberapa ikong yang menulis. Iyalah tulisannya kan pas lah. Ini iyalah tulisannya pas. Ya pas ya. Penting dah. Tunggal butingan. Makanya yang jadi ketua timnya tuh ngarannya Zaid bin Sabit orang Madinah. Waktu pertama disuruh Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran itu sahutan Zaid bin Sabit. Jawaban Sidin. Hah? Ulun kah aja disuruh mengumpulkan Al-Quran? Ini berat benar nih. Jangannya ada pilihan nah. Jadi disampaikan ini hafal, ada ditulis di lepah-lepah. Ya, itu dicek enggak. Ya ibarat kita tuh kan dokumennya. Kayak misalnya kan kayak kita ya misalnya absen kehadiran rapat RT misalnya. Nah, Seikong melihat ya aku jar saksi muntungnya nih. Sidin hadir aja di Perkelawang, Seikong hadir aja. Bukti fisiknya mana? Absen. Nah, kayak itu. Al-Quran, nah kayak itu juga seleksinya ketat nih. Makanya Zaid bin Sabit waktu ditawari jadi ketua tim pengumpul Al-Quran, ujar Sidin, seandainya kau memilih mengumpulkan Al-Quran lawan memindah gunung, ulun memilih memindah gunung. Kenapa? Kalau memindah gunung urusannya di dunia aja selesai habis. Mengumpulkan Al-Quran ini sampai ke akhirat. Cuma memang waktu itu yang paling kredibel untuk manual Al-Quran ini memang Zaid bin Sabit, karena memang beliau sekretaris Rasulullah SAW, sekretaris wahyu. Nah itu jadi di awal-awal Islam itu Sayyidina Abu Bakar ini yang gencar mengajak para sahabat untuk masuk Islam banyak tuh. Nah kenapa Sidin ini disambat Sayyid Abu Bakar? Kenapa gitu? Nah salah satu pendapat mengatakan bakar itu artinya al-bukur tuh songsong. Jadi Abu Bakar itu maksudnya orang yang songsong masuk Islam. Nah itu jadi lebih terkenal itu ngaran Sayyidina Abdullah. Itu kunyah tadi ngarannya lawan lakob. Nah Sayyidina Abu Bakar ini ngaran Sidin ismunnya namanya Abdullah. Kunyahnya Abu Bakar. Lakobnya As-Siddiq. Sayyidina Utsman lagi. Sayyidina Utsman itu ngaran Sidin Utsman. Lakob Sidin Zunnurain, pemilik dua cahaya. Sayyidina Umar ngaran Sidin Ismun. Kunyah Sidin Abu Hafs. Lakob Sidin Al-Faruq. Itu. Abu Hurairah itu kunyah ngaran Sidin Abdurrahman bin Sakhrin. Abu Dzar itu kunyah ngaran Sidin Jundub bin Junadah. Abu Jahal itu kunyah ngaran Sidin Amr bin As. Abu Lahab itu kunyah ngaran Sidin Abdul Uzza kalau tidak salah. Jadi kada sama itu belainan.
Nah, eh, yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar ini mengajak ya orang-orang terdekat untuk masuk Islam. Nah, beliau ini Sayyidina Abu Bakar merupakan orang yang dihormati oleh kalangan Quraisy dan termasuk jadi andalan. Karena Abu Bakrin radhiyallahu anhu min ru'asai Quraisy fil jahiliyah muhabbaban fihim mu'allafan lahum. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini termasuk pemuka Quraisy yang disukai, diketujui, pemimpin yang ya berkarisma lah. Dan Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang mengetahui nasab orang-orang Quraisy. Ini keahlian yang di wadah kita kan ada tuh. Jadi di bangsa Arab itu ada keahlian ngarannya ilmu nasab. Itu merupakan ilmu tersendiri dan dihargai. Di kita secara umum kada sekuat orang Arab, kecuali yang keturunan orang-orang tertentu. Yang asli orang Indonesia lah. Kalau jadi Banjar ini kayak keturunan Datuk Lampayan. Nah itu ada silsilahnya, ada yang membukuakan gitu. Walaupun masih banyak yang kada ketahuan, cuma itu yang dipikirkan. Keturunan Pangeran Antasari tidak tahu itu dengar. Karena di wadah kita itu kada mentradisi. Nah, kalaunya Arab itu memang untuk nasab ini memang terjaga gitu. Terjaga. Makanya yang orang babuhan kampung Arab di wadah kita itu ujungnya itu kan ada marga bin Talib. Lain Habib Bang tuh, tapi orang Arab. Ada Al-Qatiri, Asegab tuh Habib, yang orang Arab ada Habib Baswedan. Nah, itu keturunan Arab, ada Habib, tapi nya kalau dicek, jadi itu marga kan, di ujung tuh marga. Banyak kayak lagi udah kita pokoknya yang orang Arab tuh, takutnya marganya apa? Ada Barokbah. Nah, yang memang masyhurnya udah kita yang keturunan Habib Bang, cuma banyak yang orang Arab, ada Habib Basyarahil. Orang Arab itu untuk mencek amun bahasa Banjarnya bacuur keluarga. Nah, marganya tadi datangi ke Arab, dicek adalah kayak itu. Kampung ini bebuhan Al-Habsyi. Oh ya nih. Ini bukan apa nah itu. Itu ilmu tersendiri. Amunnya lembaganya untuk yang Habib itu Rabitah Halawiyah. Biasanya di Banjar ini kantornya di Pas 1 tuh, Bang. Mau ada berubah. Itu kalau pengecekan. Jadi misalnya ada yang mengaku Habib di Banjar di mana lah, nyaman aja sanad pian di mana. Nah itu. Jadi ada pengecekan, ada pencocokan. Kada kawasa mengaku-ngakunya aja Habib, dicek sanadnya tuh. Nah dalam dalam ilmu Arab itu ilmu tersendiri. Sayyidina Abu Bakar. Kalau hadis itu ada yang menghafal. Hadis itu dihafal berataan. Hadis. Nggih. Jadi hadis itu kan ada ditulis zaman Nabi. Zaman Nabi hanya di tapi ada perawinya, ada oral ya, nggih. Ada riwayatnya tuh. Iya. Jadi dari muntung ke muntung aja, mulut ke mulut aja. Jadi untuk mengetahui yang gaib dengan yang bujuran kayak apa semuanya? Nah, pengecekannya adalah siapa yang meriwayatkan. Oh, yang benar. Inilah apa ngarannya Allah Ta'ala maturakan, maksudnya orang Arab tuh. Jadi kan antara penulisan hadis itu dengan Nabi meninggal jaraknya tuh kurang lebih seabad. Nabi kan meninggal 11 Hijriah. Zaman Umar bin Abdul Aziz tuh 99 Hijriah. Ya kurang lebihnya 100 tahun lah itu. Kayak apa yang mengetahui sahih atau kada? Hebatnya orang-orang Arab waktu itu tuh misalnya mengisahkan, dan ini memang sudah ditradisikan lah. Ujar Nabi, misalnya hadisnya kayak ini aja yang ringkas aja. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menghendaki kebaikan, Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan ilmu agama. Misalnya hadisnya itu kita ambil lah. Ini pin dari siapa? Oh, ulun dari guru ulun. Ngarannya si ini. Guru ulun nih dari gurunya. Nah, gurunya dari Rasulullah. Nah, ingat. Ya itu ingat. Nah,
Nah, mulai pembukuan hadis kan jam kayak ini nah. Imam Syafi'i itu kategorinya tabi'in sudah. Kan sahabat, lalu tabi'in, lalu tabi'in. Tabi'in tuh kayak ada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini minantu oleh Abu Hurairah. Nah, itu tabi'in. Ada Mujahid, ada Atha bin Abi Rabah tadi. Itu tabi'in. Di bawahnya tabi'in. Nah, zaman Imam Syafi'i, sidin tabi'in lah. Hadis ini masih belum gencar dibukukan. Imam Syafi'i itu memang bisi buku hadis. Musnad Imam Syafi'i ada. Cuma zaman sidin itu masih belum banyak. Nah, imbah zaman Imam Syafi'i, kan imbah Imam Syafi'i itu yang tadi meninggal Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hadis juga musnad Imam Ahmad. Nah, imbah sidin itu itu yang betuyuk. Ulama betuyuk banyak yang menulis hadis. Imbah Imam Ahmad bin Hambal itu ada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sempat bertamu lawan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasai, itu zamannya kurang lebih sama. Nah, zaman itu lagi gencar-gencarnya penulisan hadis. Kalau zaman sebelumnya itu kada tapi gencar, inya rancak mendengar aja dah. Nah, itu. Nah, jalu zaman Imam Bukhari dan yang semasa beliau, hadis ini sudah berseliweran macam-macam, kualitasnya macam-macam. Kayak apa gasan pengecekannya? Ini luar biasa juga ilmunya. Ilmunya ilmu jarah wa ta'dil. Jadi misalnya Imam Bukhari ada mendengar sidin, Imam Bukhari mesti berguru lawan guru sidin. Tapi waktu penulisan hadis itu sahabat Nabi masih Hadidah bisa meninggal dah. Sudah meninggal ya? Sudah meninggalan. Oh. Nah, ini pentingnya ilmu sanad. Jadi Imam Bukhari itu kayak ini pengecekan hadisnya lah. Yang kita terapkan hari ini luar biasa. Guru sidin misalnya lah, guru sidin. Belajar sidin lah, jadi guru sidin ada hadis Nabi kayak ini. Nah, guru sidin itu paket lengkap. Jadi guru sidin itu memadahkan aku menurut banjar lah, aku tuhai dapat hadis nih dari guruku juga. Ngarannya si Ano bin si Ano. Nah, guruku ini dapat dari gurunya juga, sahabat dari Nabi. Sampai sahabat Nabi. Nah, itu. Inggih. Sudah sampai di situ kah kada? Jadi Imam sudah tahu nama menyampaikan itu. Lalu Imam Bukhari ini mengecek juga, kada Imam Bukhari aja bang, imam lain sama tuh mengecek kualitas orangnya, pribadinya tuh kayak apa. Itu kada sekedar baik atau buruk kada, tetapi sejarah hidupnya, biografinya harus tahu sebujurannya. Misalnya guru sidin harus tahu seberatan sidin, waktu halus peguruan sidin siapa haja, lalu berguru lawan siapa haja, pemikirannya kayak apa. Sampai situ aja kah? Kada. Mbak itu bilang yang kekawanan sidin siapa-siapa. Sampai habis. Nah, itu kan ada hadis riwayat Tirmidzi misalnya, itu memang waktu itu ketemu dengan apa istilahnya berdekatan dengan Nabi itu gimana? Kada kayak itu juga sama. Imam Tirmidzi ini dapat hadis dari guru sidin dari guru sidin gitu. Ya cuma Imam Tirmidzi menulis. Oh. Sidin menulis. Oh, dia menulis saja. Menulis saja. Sidin kan bertamu Nabi. Oh, sekret yang beliau itu yang ketemu dengan Nabi. Kada, tapi sidin menulis meriwayatkan. Nah, itu. Sama kayak misalnya pian menakoni ulun belajar fikih di mana? Nah, kawalun menjawab karena ada gurunya. Ada gurunya. Pian menakoni misalnya guru pian ini belajar sorangan atau ada gurunya lagi? Ada gurunya lagi. Nah, itu dalam istilah tradisi keilmuan ngarannya sabat. Di sini kan bawa bang, di rumah ada ulun simpan yang sanadnya itu sampung sampai Rasulullah itu. Itu ada sanadnya. Itu yang langsung ditulis orang gitu. Ditulis ada, cuma dalam momen-momen tertentu jadi dikeluarkan. Maksudnya sanadnya tadi memang mulai dari atas. Jadi ditakan-takan mulai. Iya, enggak. Sama hadis Nabi kayak itu. Belajar bang itu juga, makanya lo belajar jangan dari YouTube. Yaitu maksudnya itu apa ngaranya nih, memang harus berguru lawan bersanad. Kadang-kadang yang belak langsung ilmu laduni bang, ilmu laduni itu didapat imbah belajar bujur-bujur. Nah, itu hanya dapat. Kadang yang
kosong kada belajar sama sekali langsung dapat ilmu laduni kada kayak itu. Jadi belajar lebih hikmat hanya dapat ilmu laduni nah kayak itu apa ngarannya nih as-sanadu minaddin. Jadi sanad itu bagian dari agama untuk menjaga keorisinalitas. Selanjutnya ini adalah sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib wa islamuhu. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.